Yang ketiga itu bahwa beriktikad ianya seseorang pada akhlak yang buruk, akan bosnya akhlak itu wajib lagi yang dituntut baguskan. Wa annaha hakun, dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu benar dan elok, dan dididikkan akan dianya seseorang di atasnya akhlak yang buruk. Maka bermula ini itu hampir tertegahlah mengobatinya, dan tidak diharapkan akan baiknya kecuali di atas jalan langka. Dan yang demikian itu karena berganda-ganda sebab kesesatan. Jadi martabat yang kelih ikut manusia pada jeroh akhlak na boh martabat yang pertama, urang kosong daripada pengetahuan, alenyan keinginan gatnyan pun hana lom gat sempurna, nyan urangnya mudah untuk tak perbaiki supaya menjadi budi pekerti yang baik. Kemudian yang kedua, urang geturi yang peken yang bro, kemudian geturi yang get, tetapi urangnya hana pernah beradat untuk melakukan amal yang saleh. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang buruk menjadi hiasan terhadap ganyan, maka dilakukan perbuatan-perbuatan yang buruk karena getunduk terhadap nafsu, getunduk terhadap keinginan, dan berpaling daripada pemikirannya yang benar. Nyan urang yang lumui duanya lebih hek daripada urang yang pertama untuk tarobah daripada akhlak yang hanagat kepada akhlak yang gat. Kemudian yang kelih, urang berprinsip berpengetahuan dengan pengetahuan yang salah. Iganyan beranggapan akhlak-akhlak yang buruknya adalah sesuatu kewajiban dan sesuatu yang dianggap bagus. Akhlak buruknya gekira iganyan wajib menan. Alian akhlak yang buruknya ganggap god, ganggap nyan adalah yang betul dan nyan adalah yang elok. Dan pendidikan ganyan pun pendidikan diatih akhlak yang hanagat. Nyan urang yang kelih macam yang kelihnya rap hanafi dapubat, atau harapan ganyan kebaik jauh kecuali di atas jalan langka jarang. Bahkan karena sebab kesesatan urangnya, yaitu pikiran ganya yang sesatnya mengganda-ganda jahidat. Tingkah urang yang lemui dua mentengnya payah talut atra yang salah, kemudian pula atra lain. Nyo di urang yang lemui ilhenya mengganda-ganda yang sebab kesai. Atra yang ganggap, atra yang buruk ganggap nyan wajib, ganggap nyan nyan yang butuh, nyan yang elok. Malaian ganyan dibesarkan atau terdidik ganyan dengan akhlak yang tidak baik, maka harapan untuk jeroh ubud langka. Warabiatu ayakuna ma'anashihi ala ra'yil fasidi wa tarbiyatihi alal amali bih.
yaral fadilata fi kasrati syarri wastilakin nufus wa yubahi bihi wa yadunnu anna dzalika yarfa'u qadrahu wa hadha huwa ashabul maratib. Dan yang keempat, bahwa ada seseorang itu beserta kejadiannya di atas pemikiran yang batil, dan didikannya seseorang di atas beramal dengannya yang batil. Yaral fadilata, yang menganggap ia akan kelebihan pada banyaknya kejahatan dan pada membinasakan jiwa, dan berbangga-bangga ia dengannya, dan menyangka ia akan bahwa sungguh yang demikian itu mengangkatkan akan kadarnya. Dan bermula ini dianya itu yang paling sukar dari segala martabat. Golongan yang keput, martabat yang keput, urang raya di atas pemikiran yang salah. Pun ke ni kan, di atas pemikiran yang salah, didikan ganyan pun juga di atas berbuat dengan yang didasari oleh pemikiran yang salah. Mulai menyakkan mana kebiasaan ganyan adalah sesuatu yang salah. Dianggap bakle kejahatan nyainan kelebihan, bak bubut yang membinasakan jiwa nyan dianggap iganyan inan hidup kelebihan, dan termasuk gemu bangga-bangga dengan but-but kejahatan. Gesangka liganyan but kejahatanlah yang mengangkatkan kadar derajat gayan. Lagi orang preman membangga-bangga dengan sifat premannya, tegaknya beha gesumpoh, berani gesut nyawang gop, ia gop gegaknya, nyen watai kalagnya kan ganggap martabat gaknya tinggi gara-gara kejahatan yang gaknya bubuatnya. Nyan urang lumoi put, nyan ashabul maratib, di antara put macam golongan manusia dalam memperbaiki akhlak yang paling puh nyan ke golongan urang yang keput, martabat yang keput, kejahatan, akhlak yang buruk, beranggapan nyan wajib, nyan yang laga, nyan yang betul, nyan yang elok. Wa fi mislihi kila wa minal ina'i riyadatul haram wa minat ta'zibi tahzibudz zaibi. Dan pada misalnya orang yang keempat dikatakan orang, putra dikatakan orang, dan sebahagian daripada yang melelahkan itu melatih orang tua renta, dan sebahagian daripada azab itu mendidik orang yang dungu. Jadi nak pepatah, termasuk buat yang paling melelahkan yaitu talatih urang tuha, urang tok yok-yok, riyadatul haram, urang yang tok yok-yok talatih nyan termasuk buat yang melelahkan. Olehnya termasuk daripada mengazabkan diri sendiri, bahagian daripada azab yaitu mendidik orang yang dungu. Orang yang puaken yang dungu. Jadi lihat mana orang dungu itu orang yang buat ganyan, tujuan ganyan betul tapi jalan ganyan salah. Ya, punya orang yang kepuat ya, buat salah, jalan-jalan salah. Ya.
Wal awalu min haula'i jahilun faqat, wasani jahilun wa dallun, wasalisu jahilun wa dallun wa fasiqun, warabi'u jahilun wa dallun wa fasiqun wa syarirun. Bahasa yang lain putung lem. Dan bermula yang pertama daripada mereka itu 4 martabat, itu orang yang jahil saja. Martabat yang punnya urang bangai tu ya. Wasani jahilun wadallun, dan martabat yang kedua orang yang jahil dan orang sesat. Wasalisu jahilun wadallun wa fasikun, dan yang ketiga jahil, orang jahil dan sesat dan fasik. Warabi'u jahilun wadallun wa fasikun wa syarirun, yang keempat jahil, sesat, fasik dan jahat. Jadi udah yang martabat pertama yang tak apa kan galom na pengetahuan tapu jahil tu ya. Maka untuk pegat akhlak ganya perle tagai mursyid, perle gure tagai banna gure nyen dalam waktu yang singkat akan baik. Orang yang kedua puah becut, pakan tabak baganya na dua boh tifat. Yang pertama jahil, yang kedua sesat. Pinah kesesatan, baru puakan purna yang betul. Nyan lebih hek bacut ketimbang daripada urut yang pertama. Karena urut yang pertama tugas taklim tagai, bilme tagai selesai. Urut yang kedua lut ile kesesatan, kemudian baru tanamkan kebenaran. Mutamah tugas. Alian yang kelih lebih berat lah. Jahil pihnya ganyan, orang sesat pihnya, orang fasik pihnya. Jahil karena hana ilmu, kemudian sesat karena beranggapan bahwa akhlak yang buruk yang kenyan kewajiban dan yang good. Akhlak yang buruknya dianggap elok. Oleh yang fasik, yaitu karena berbuat kejahatan. Oleh orang yang kepet, yang harapan ubutan untuk diperbaiki, yaitu orang puakan jahil, hana ilmu, oleh yang sesat, melenceng dari yang betul, oleh yang fasik, oleh yang syarir, jahat. Puit macam bagian jahat, fasik, sesat dan jahil. Wa amal khiyalul akharu alladhi istadallu bihi wa huwa qauluhum innal adamiya madama hayyan fala tanqati'u anhu syahwatu wal ghadabu wa hubbud dunya wa sairu hadhil akhlaq. Fahadha ghaltun waqa'a li ta'ifatin dhannu annal maqsuda minal mujahadah kam'u hadhihi sifati bil kulliyah wa mahwuha wahai hatta. Adapun khayalan yang lain yang menjadikan dalil oleh mereka itu dengannya, dan bermula dianya khayalan itu kata mereka itu bahwa sungguh manusia selama kekal dalam keadaan hidup maka tidak terputus daripadanya manusia oleh keinginan dan oleh marah dan oleh cinta dunia dan ketinggalan ini akhlak. Nah, sebahagian orang yang gecok dalil bahwa akhlaknya hana mungkin berubah, yaitu lewat perkataan yang mengatakan bahwa manusia selama jihudib
nyan han putuh daripada syahwat, han putuh daripada keinginan, han lepas daripada keinginan. Manusia selama hidup hana putuh daripada sifat marah dan sifat cinta terhadap dunia dan sifat-sifat buruk yang lain. Selama manusianya hidup tetap na sifatnya, mamanya selama hidup tetap na sifatnya, panah mungkin tarobah kepada tipu-tipu yang lain. Nyan gara-gara menan maka gak anggap hana mungkin untuk merubah akhlak. Nepegah li Al-Ghazali bahawa nyan pemikiran yang lainnya adalah pemikiran tersalah, salah yang terjadi bagi sekelompok orang yang ganggap le orangnya gepikir maksud daripada berjuang, maksud daripada melatih diri adalah menguasai ini sifat dengan keseluruhan. Menteri kepegah talatih jiwa tu nyan ganggap igaknya tujuan daripada latihnya untuk sampuh nafsu babi, untuk sampuh keinginan secara menyeluruh, untuk menghilangkan sifat marah secara menyeluruh, babi huku-huku. Nyan anggapan yang menan, nyan salah Nabi ahli Al-Ghazali dan alangkah jauh kan tegai-tegai lagi anggapannya. Pakon fa inna syahwata khuliqat li faidatin wa hiya daruriyatun fil jumlah. Maka sesungguhnya keinginan itu diciptakan karena faedah. Allah Ta'ala menciptakan syahwat baginya, keinginan untuk ini, keinginan untuk itunya karena faedah ya. Dan syahwat itu adalah daruriyah pada tabiat, sesuatu yang mesti keinginan atau nafsu syahwatnya, keinginan-keinginannya adalah sesuatu yang mesti pada tabiat kita dan diciptakannya oleh Allah Ta'ala na tujuan, na faedah. Falawin kata'at syahwatu ta'am la halakal insanu, maka jika putuslah syahwat makan, sungguh binasalah manusia. Menyebab manusianya hana syahwat untuk makan, hana keinginan untuk makan, mati. Jadi nepugak keinginan untuk makan Allah Ta'ala pun berfaedah supaya manusia itu bertahan hidup. Menyanyang keinginan yang gada kaku mati udah mempenyakit udah hana rencana untuk pajobu, hana rencana untuk JPI ya nak trik. Tapi rencana orang untuk pajobu, rencana orang untuk JPI apakan? Karena Allah Ta'ala menciptakan syahwat, keinginan terhadap makan. Nyan faedah ji. Walawin kata'an syahwatul wika lang kata'an naslu, dan jikalau putuslah syahwat, keinginan bersetubuh, niscaya sungguh putuslah keturunan. Menyauran gada hun untuk bersetubuh, hanam sambung le generasi umat Nabi Muhammad putuh keturunan. Mandung urang gaya prinsip urang umur 80. Anak muda kiban prinsip gaya prinsip urang agam 80, gaya prinsip urinang 80. Hanam tamah le urang. Ya. Nepegat nyan puakeun syahwat untuk bersetubuh oleh Allah Ta'ala ku untuk berlanjut keturunan. Ya. Puakeun untuk berlanjut keturunan atau untuk berlanjut umat Nabi Muhammad. Mihana keinginannya tigarun kabeh urang. Hanam gantole. Ya. Walawin adamal ghadabu bil kulliyah lam yadfa al insanu an nafsihi ma yuhlikuhu wala halaka. Dan jikalau tidak adalah marah dengan keseluruhan,
niscaya tidak menolak oleh manusia daripada dirinya akan sesuatu yang membinasakan ia akan dia manusia. Wala halaka, dan sungguh binasa ia manusia. Menyebab getanya manusianya hana sifat bengeh, hana sama sekali. Nyan sungguh manusianya hana rencana, han ditolak sesuatu yang membinasakan diri. Wateh hana itulah atra yang membinasakan diri, pasti manusianya binasa. Maka dengan menciptakan sifat bengeh oleh Allah Ta'ala, nyan manusianya menghindar, ya, menghindar daripada kebinasaan. Wa mahma baka aslu syahwati fayabqa la mahalata hubbul mal alladhi yusiluhu ila syahwat hatta yahmilahu dzalika ala imsakil mal. Dan kapan-kapan kekallah asal keinginan, maka kekal tidak boleh tidak oleh cinta terhadap harta yang menyampaikan akannya seseorang kepada keinginan, sehingga didorong akannya seseorang oleh demikian keinginan di atas menahan harta. Ya, gara-gara dalam jiwa kitanya na keinginan, ya, maka dengan na keinginannya pasti orang galak ke harta. Gara-gara hartanya sampai kepada keinginan. Dia benar orang hun untuk makan. Makannya benar harta, hana harta, hana puakeun hana makan, ya, sehingga didorong orang le cinta terhadap harta benar untuk imsak, untuk putun harta. Yang diperintah bagi dia apa? Nyan harta yang kananya be ta imsak. Mana ji punya imsak ini makna ji puak kriat. Yang dilarang yaitu kriit, kan geperintah boros tapi gelarang kriit. Walaisal matlubu imatata dzalika bil kulliyah, dan bukanlah yang dituntut mengosongkan yang demikian itu dengan keseluruhan. Jadi yang dimaksud di dalam puakeun di dalam agama kan geyupu kosong keinginan, kan guyupu kosong sifat marah, ya. Putra Zid bal al matlubu radduha ilal i'tidalil ladzi huwa wastun bainal ifrat wat tafrid. Tetapi yang dituntut itu adalah mengembalikan tiap-tiap itu kepada lurus. Dianya yang lurus itu adalah pertengahan di antara berlebihan dan kekurangan. Ya, yang dituntut bagi dia syahwat benar berlurus. Kiban berlurus, be berlebihan dan be itren kepada kekurangan. Marah berlurus, bu'itidal, bersederhana. Kiban sederhana, jangan berlebihan. Ya, sampai hana perhitungan, ya, hana tunduk di bawah akal dan agama, dan jangan pada tingkat kekurangan. Jadi yang diperintah untuk cari jalan tengah. Wal matlubu fi sifatil ghadab husnul hamyah, dan bermula yang dituntutkan pada sifat marah itu bagus menahan diri. Sifat marah na bagi yang dituntut putra tanya begat puakeun menahan diri. Wa dzalika bi ayyakhluwa anit tahawuri wa anil jubni jami'an. Kiban surah jeroh menahan diri, dan bermula yang demikian itu dengan bahwa sunyi ia seseorang daripada nekat dan sunyi daripada penakut hal keadaan sekalian. B nekat yang gagem berlebihan, alanya B gusuan yang gagem kekurangan. Yang dituntut bagi dia apa?
berjeroh menahan diri. Kiban jeroh menahan dirinya antara nekat dan gusun, bak tengah-tengah. Ia tihnyan nekat, iyupnyan gusun. Yang jeroh kiban wastun, bak tengah. Ya. Nyan yang dituntut bak tifut marah. Yang menan contoh. Wabil jumlati ayakuna fi nafsihi kawiyan wa ma'quwatihi munqadan lil akal. Secara garis besar bahwa adalah di dalam dirinya seseorang itu orang yang kuat, dan beserta kekuatannya itu tunduk bagi akal. Tidak kalian urang yang jauh sifat marah kibat, urang kuat tetapi kekuatan gaknya tunduk kepada akal. Menyikin li akal hanya ada kuat hat tidak bertindak. Nyan secara global menan. Nyan contoh ini. Walidzalika, dan karena demikian berfirman Allah Subhanahu wa taala, asyidda walal kufar ruhama ubainahu. Pegah oleh Allah taala kepada para sahabat Nabi pun, urang-urang yang saja Nabi, asyidda walal kufar, sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama ubainahum, kasih sayang di antara mereka itu. Ya, para sahabat Nabi nya sangat keras terhadap orang kafir. Tapi mukmin sangat kasih sayang. Yang sifat yang dipegang oleh Allah Taala kepada para sahabat. Wasafahum bisyiddah. Nah, sifat li Allah Taala akan mereka itu para sahabat dengan keras. Wa innama tasduru syiddah anil ghadab, dan hanya saja terjadilah keras daripada marah. Allah Ta'ala nekeng pada para sahabat sangat kerah. Nyan kerahnya terjadi daripada sifat marah. Menyaurang hana sifat bengehnya, hana istilah kerah. Hana tempat terjadi walau batalal ghadabu la batalal jihadu. Dan jikalau batilah marah, niscaya sungguh batilah jihad. Monya dalam jiwa urang hana sifat marah sama sekalinya, hana li urang perang kafir. Asyidda walal kufar pun hana perang kafir li. Hana li urang berjuang untuk agama, hana li urang pedun agama. Pakat karena sifat ghadab, sifat marah sama sekali hana. Maka salah satu faedah daripada marah, selain daripada untuk mempertahankan diri daripada kebinasaan, juga untuk berjuang, untuk mempertahankan agama. Wa kaifa yaqsudu kal asyahwat wal ghadab bil kulliyah. Bagaimana bermaksudnya seseorang akan mencabut keinginan dan marah dengan keseluruhan. Wal anbiya alaihimussalam lam yanfaku an dzalika. Padahal para nabi-nabi alaihimussalam itu tidak lepaslah mereka itu daripada demikian keinginan dan marah. Kiban mumpung urang rawati hidup bunung kita pegah puakeun berakhlak dengan akhlak yang gepegah agaknya hana mungkin, karena maksud leganyan puah keinginan yang pinah babi kan mengatur keinginan. Tipuat marah let babi bukan mengatur marah. Gimana cara maksud iganyan pegadah keinginan, pegadah sifat marah. Sedangkan para nabi-nabi hana lepas daripada keinginan dan marah. Menyebab nabinya hana keinginan, hana keturunan. Ya. Menanti hana marah, hana pekan perang. Idh qala sallallahu alaihi wasallam, karena bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun
aghdibu kama yaghdibul bashar. Innama ana basharun aghdabu kama yaghdabul bashar. Hanya saja saya itu adalah manusia yang saya marah sebagaimana marah oleh manusia. Nabi lungnya adalah manusia, ulung bengeh lagi bengeh manusia lain. Age manusia lain na bungeh ilung na ti bungeh lung bashar ti ya manusia ti. Wa kana idza takallama baina yadayhi bima yukrihu yaghdabu hatta tahmara wajnatahu. Dan adanya Nabi apabila berbicara seseorang di hadapannya dengan sesuatu yang membencinya Nabi akan sesuatu, niscaya marah ianya Nabi. Watena urang gepegah atra-atra yang hana god ike Nabi bungeh. Dumna apa depu bungeh Nabi hatta tahmira wajnatahu, sehingga merahlah dua pipinya Nabi. Ti bungeh Nabi yang puekeun miang Nabi yang mirah. Walakin la yaqulu ilahakan, akan tetapi tidak berkata ya Nabi kecuali yang benar. Ya. Watena urung pegah yang ken-ken ike Nabi ya, nya Nabi bungeh muka nu mirah. Ya. Tetapi ada bengeh Nabi tetap yang nepegahnya atau yang betul. Ya. Kan ke bungeh kita yang itu dekat bungeh itu bro-bro tuh jumlah tu, kan? Ya. Nabi hana tetap yang hak. Fakana alaihi salam la yukhrijuhu wa ghadabuhu anil haq. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikeluarkan akannya Nabi oleh marahnya Nabi daripada benar. Ada orang kaban bungih Nabi nyan hai petubiat le bungih dari butoi ke salah. Ya, monya getanya yang hana terkontrol ate bungih tu nyan dihua getanya le bungih kepada buat yang salah. Ya, Nabi hana menan. Wa qala ta'ala, dan berfirmanlah Allah Ta'ala, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Wal kadhiminal ghaidha, dan yang menahan oleh mereka itu akan marah, dan yang memaaf oleh mereka itu daripada manusia. Walam yakul wal fakidinal ghaidha, dan tidak berkata ianya Allah dan orang-orang yang tidak ada kemarahan. Hana nekul Nabi urang-urang yang hana bengeh. Hana nekul Allah. Tapi putra yang nekul Allah orang-orang yang menguasai marah. Marahna tapi nekuasai. Yang kebukti Nabi, para nabi-nabi nafifat marah. Jadi hanya mungkin ati berbicara tentang akhlak yang bermakna yak pinah sifat bengeh, yak pinah sifat syahwat keinginan secara menyeluruh let bau ke akhirnya. Kebukti jih pu Nabi manteng na marah. Tah bukti Nabi na marah. Hainan pekali Nabi ana basyarun aghdabu kama yaghdabul bashar. Alian dipegah oleh Allah Ta'ala wal kadhiminal ghaid, orang yang menguasai marah. Hana nekun oleh Allah Ta'ala orang-orang yang tidak punya sifat marah, tapi nekun yang menguasai marah. Artinya apa? Marah, sifat marahna, sifat bengehna, tetapi artinya ne kuasai. Maka faradul ghadab wa syawat ila hadil i'tidal bihaisu la haru wahidun minhumal aqla wa la yaghlibuhu bal yakunul aqlu huwa dhabit lahuma wal ghalibu alaihima mungkinan. Maka menolak, mengembalikan marah dan keinginan kepada batas sederhana yang lurus dengan sekira-kira tidak dipaksa oleh salah satu daripada keduanya,
marah dan keinginan akan akal, dan tidak menguasai ianya salah satu akan dianya akal, tetapi adalah akal dianya itu yang mengendalikan bagi keduanya marah dan keinginan, dan yang menang di atas keduanya marah dan keinginan itu mungkin. Nah, jadi kesimpulan sementara haji pun mengembalikan sifat marah dan sifat keinginan kepada batasan yang lurus, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, nyan adalah mungkin. Ya. Kiban makna haji lurus, marah bukan memaksakan akal, keinginan bukan memaksakan akal, marah bukan mengalahkan akal, keinginan bukan mengalahkan akal, tetapi sebaliknya akal yang mengendalikan keinginan dan akal yang mengembalikan kemarahan. Mengembalikan kemarahan untuk jadi lurus itu adalah perbuatan yang mungkin. Ya, Mbak. Jadi orang yang pegah hana mungkin berubah akhlak nyen adalah salah. Karena yang dianggap oleh orangnya pinah let bau ke. Nyan yang dimaksud pertama maksud ganyan salah, dan yang kedua untuk let bau ke nyan adalah sesuatu yang hana mungkin dan sesuatu yang tidak diperintahkan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.